Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna husnal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin adakumullah, alhamdulillah Allah perjumpakan kembali kita di malam yang berbahagia ini, tanggal 12 Rajab 1447 Hijriah, 31 Desember 2025 Masehi. Jadi untuk tahun Masehi ini di akhir penghujungnya, dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang kebanyakan, yang mana sebagian kaum muslimin terkadang juga ikut-ikutan, dan bagaimananya keadaan orang yang tidak tahu tentang bagaimana sejarahnya, historinya dari pergantian tahun. Namun tentunya kita, apabila kita tidak bisa mengingkari keseluruhannya, kita tidak mempunyai wewenang, maka mudah-mudahan suara ini sampai kepada yang mendengarkan bahwasanya tradisi-tradisi yang dilakukan setiap pergantian tahun itu tidak ada, dan bahkan dikhawatirkan kita mengikuti ajaran-ajaran orang-orang kafir. Jadi lebih baik kita sebagai seorang muslim, kita jaga akidah kita, kita bentengi diri kita dan keluarga kita. Setelah tidak ada kegiatan lagi, mending kita istirahat, bisa untuk bangun malam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu kita melihat keluar pula kayak mana kembang apinya, kayak apa ini dan seterusnya. Sama saja kita akhirnya hanya ingin melihat tetapi kita hadir di situ. Mending kita di rumah lihat, misalnya tidak bisa tidur, lihat kegiatan yang lain, misalnya dengan qiraah, membaca Al-Qur'anul Karim, menonton kajian, misalnya ceramah-ceramah para ustadz-ustadz kita, atau bercengkerama dengan keluarga. Alhamdulillah, ini kadang-kadang kita tidak ada merayakan cuman bakar jagung aja di depan rumah sama ayam katanya. Sama aja merayakan tahun baru. Jadi lebih baik kita di rumah saja, tidak ada kegiatan apa-apa seperti kegiatan hari-hari yang lainnya. Dan memang alhamdulillah dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu ini sudah mendingan. Dahulu memang semarak sekali, kita perhatikan macet, orang pada keluar, semakin jam 12 semakin ramai. Tapi kita kalau perhatikan alhamdulillah mungkin adanya pegiat media-media yang menyebar, men-share bagaimana kajian-kajian ustadz kita yang menjelaskan tentang mengingkari perayaan tahun baru. Alhamdulillah itu salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala agar umat muslim kembali kepada ajaran yang hak, ajaran yang
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi Rabbul Alamin. Alhamdulillah kita juga berkumpul di malam ini melanjutkan kajian rutin kita. Alhamdulillah rutin setiap Rabu. Ini Selasa kemarin. Setiap Rabu, meskipun banyak yang menumpang atau tidak, yang penting insyaallah selagi diizinkan kita akan tetap belajar selagi diizinkan. Kalau nak diizinkan gimana lagi? Itu nak boleh lagi kajian Lubabu Tafsir tu lama kali tamatnya. Tapi insyaallah ini nanti ada yang membuat kita di bagian ini, ada yang membuat kita jiwa kita goncang, bagaimana orang-orang salaf menangis jika tidak memahami ayat-ayat tentang permisalan. Nanti insyaallah akan kita lewati, akan kita ulang-ulang kalimat tersebut sebagai cambuk bagi kita yang mengikuti manhaj salaf. Bagaimana orang-orang salaf, ulama terdahulu jika tidak memahami ayat-ayat tentang perumpamaan, mereka sedih. Insyaallah akan kita lewati nanti di pembahasan ini. Ini pertemuan kita yang ke-14. Tidak terasa 14 kali pertemuan di setiap pekannya. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memudahkan kajian ini. Jadi di pekan yang lalu kita telah mempelajari surah Al-Baqarah ayat 23, 24 yang mana Allah secara terbuka menantang kepada seluruh manusia, jin berkumpul untuk membuat sesuatu yang semisal dengan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran dan ajaklah penolong-penolong selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Kemudian ayat di berikutnya yaitu dipastikan mereka tidak akan sanggup. Sebagaimana Allah sebut, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti tidak akan dapat membuatnya selamanya. Karena lan tadi itu lan yang tidak akan bisa selamanya. Sampai hari kiamat tidak akan bisa orang menandingi Al-Quran ini. Tidak akan bisa membuat semacamnya, jangankan menandingi, semacam Al-Quran saja tidak akan sanggup. Lalu diingatkan, fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Dan peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Tentang ayat-ayat bukan hanya satu surah saja, ada beberapa ayat yang disebutkan. Ada disebutkan oleh Hafiz Ibnu Katsir dalam surah Al-Qasas 49, itu tentang bagaimana berapa yang ditantang. Dalam surah Al-Isra itu yang serupa dengan Al-Quran, ada beberapa ayat, beberapa surat, bahkan seluruh Al-Quran. Dalam surah Hud ayat 13, dalam surah Yunus ayat 37, 38 dan seterusnya. Dan mengenai batu, ya, kita ingat bagaimana dalamnya jurang neraka yang ketika itu terdengar suara, lalu para sahabat bertanya, suara apa itu? Ya, kata Rasulullah SAW, itu adalah batu yang ketika itu tergelincir dari tepi jurangnya neraka sejak 70 tahun yang lalu, baru sampai ke dasarnya sekarang ini. Itu mengenai batu yang ada di neraka, yang sebagaimana telah kita pelajari di pekan yang lalu. Haza hadrun ulqiya bi min syafirin jahannam munzu sab'ina sana al-an wa salla ila qa'riha. Itu adalah batu yang dilontarkan dari api neraka jahanam sejak 70 tahun lalu dan sekarang telah sampai di dasarnya. Dan hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini sekilas yang sebelum kita memasuki pelajaran berikutnya dalam surah masih surah Al-Baqarah tentunya, di ayat 25, 26, 27. Fadal, mari kita dengarkan bacaan tafadhal. 25, 26, 27.
تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali diberi rezeki buah-buahan darinya, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya. Maka telah diberi buah-buahan yang serupa dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang disucikan. Mereka kekal di dalamnya. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladhina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Atau adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhannya. Akan tetapi orang-orang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkannya. Dengan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Namun tidak ada yang disesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Alladzina yanquduna an ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, memutuskan apa yang Al-Quran perintahkan Allah untuk disambungkan silaturahmi dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Baik, barakallahu fikum. Itulah baru saja kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 25 sampai ayat 27. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan kita petunjuk untuk memahami ayat yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang telah kita pelajari, yang kita sambung pelajaran di pekan yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa basyiril ladzina amanu. Jadi sampaikanlah berita gembira terhadap orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang yang beramal saleh. Berita gembira anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, yaitu bagi mereka disediakan surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Ini bagaimana kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sering kita jumpai ayat-ayat allazina amanu wa amilus shalihat. Allazina amanu wa amilus shalihat. Iman itu berarti mencakup dari itu di kebenaran di dalam hati,
kemudian diucapkan dengan lisan dan dengan amal perbuatan. Jadi bukan hanya iman itu bukan hanya percaya atau pengikraran di dalam hati saja, harus ada pembuktiannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubi mutasyabiha. Setiap mereka diberikan rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Jadi mereka menyebutkan bahwasanya itulah yang diberikan kepada mereka dahulu, mereka diberi buah-buahan yang serupa. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci. Wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Ini ayat yang ke-25. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan azab dan siksaan yang telah disediakan untuk musuh-musuhnya, uiddat lil kafirin, di ayat sebelumnya, dari kalangan orang-orang yang celaka, itu orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasul-rasulnya. Lalu Allah menyambungnya, melanjutkan dengan ayat bahwasanya Allah mengukuhkan kepada wali-walinya dari kalangan orang-orang yang hidup sejahtera, itu mereka beriman kepada Allah dan rasulnya. Jadi kehidupan yang sejahtera itu bukan sebagaimana yang digambarkan oleh orang-orang ahli ekonomi sekarang. Sejahtera hidupnya karena kecukupan ekonomi. Kita tidak menafikan bahwasanya ekonomi itu perlu untuk menopang kehidupan kita, tetapi jangan hanyut, karena semuanya butuh biaya. Tetapi jangan sampai larut. Terkadang orang larut dengan gemerlapnya ke dunia, harta, sehingga lupa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada porsinya. Ketika ada waktu untuk ibadah, kita beribadah kepada Allah. Ketika bekerja, kita bekerja sesuai apa yang diamanahkan. Misalnya kita seorang pekerja, amanah dengan pekerjaan kita, jaga waktunya. Jaga waktunya, kecuali kita usaha sendiri terserah kita mau kapan kita mau berusaha. Berbeda kalau kita sebagai pekerja, waktu yang ditunjuk, misalnya kita masuk pukul 8 sampai keluar jam 4 sore, itu wajib kita berada di ruangan kerja kita. Ini kebanyakan sekarang orang bekerja, mungkin dia tidak korupsi dengan harta perusahaan atau lembaga institusinya, tetapi korupsi dengan waktunya. Yang seharusnya, karena sudah fikihnya seseorang yang pegawai, misalnya waktu masuk jam 8, keluar jam 4, ya memang waktu dia di situ. Bahkan seandainya itu sholat sunat, tidak diizinkan karena waktu yang sudah ada akadnya dari awal, kecuali sholat wajib. Sampai demikiannya para ulama menjelaskan terhadap bagaimana seorang pekerja yang baik tersebut, bagaimana menjadi seorang pekerja yang baik. Sementara di sini disebutkan kehidupan yang sejahtera, yakni kehidupan orang yang beriman dan beramal saleh. Itulah kehidupan yang sejahtera. Dalam penyebutan makna matsani, sebagian ulama berpendapat yang paling benar sebagaimana yang akan nanti apa maksudnya ayat Al-Qur'an itu matsani. Nanti ada dijelaskan, kata Hafiz Ibnu Katsir, nanti ada masanya diuraikan. Itu penyebutan iman yang disertai dengan penyebutan kekufuran. Jadi selang berganti. Ini di pertama tentang motivasi, kemudian ancaman. Itu selang-seling. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqalan, barang siapa yang maka ini kebaikan akan seluruhnya akan dicatat, tidak ada satupun timbangan kebaikan walaupun seberat zarah pun. Begitu juga dengan keburukan, dan begitu juga orang yang beriman beramal soleh akan diberikan ganjaran kebaikan, surga, dan sebaliknya. Itu namanya masani, tetapi nanti akan dijelaskan lagi, kata Al-Hafiz Ibnu Katsir.
atau penyebutan keadaan yang yang tadi saling berbolak-balik dan ada yang selaras, melanjutkan yang selaras. Itu namanya tasyabbuh, persamaan. Jadi antara matsani dan tasyabbuh nanti untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan kata Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala. Pada ayat ini, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat baik, beramal saleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Disebutkan surga jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, yakni di bawah pepohonan, di bawah kamar-kamar mereka. Bayangkan indahnya suasana tersebut. Di bawah kamar ada mengalir sungai, di bawah pohon-pohon dan seterusnya. Kalau kita bayangkan selagi bisa terbayangkan, itu belum surga. Kalau terbayangkan itu belum surga, karena surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di dalam hati. Seandainya masih terbesit, kita bayangkan sebelum ada bencana, keindahan air mengalir di batang anai, di ini dan seterusnya, itu belum surga, itu masih dunia berarti. Atau kita bayangkan kamar kita di bawahnya ada air yang mengalir, bunyinya yang begitu indahnya, gemercikan airnya, itu belum surga. Karena surga itu nikmatnya tidak sama dengan yang ada satu kenikmatan di dunia, tidak ada satupun yang setara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl." Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka berkata, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Apa maksudnya kata As-Suddi? Begitu juga dari Abu Malik, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, serta dari beberapa orang sahabat mengatakan mereka diberikan buah-buahan di dalam surga setelah mereka melihatnya, dan mereka pun berkata, inilah yang pernah diberikan kepada kami sebelumnya di dunia. Tentu rasanya berbeda. Buah yang ada di dunia berbeda dengan nikmatnya rasa buah-buahan, kelezatan buah-buahan di akhirat. Itu berbeda. Adapun pendapat yang lain mengatakan inilah yang pernah kami diberikan dahulu, maksudnya kata Ibnu Jarir, Abdurrahman bin Zaid al-Aslam dan Qatadah, adalah seperti yang diberikan kemarin. Yang kemarin itu juga buahnya, hari ini mendapatkan itu juga. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberikan buah-buahan yang serupa. Mengenai ayat ini disebutkan oleh Abu Ja'far Ar-Razi, Rabi' bin Amas, Abu Aliyah, antara satu buah dengan yang lainnya terjadi kemiripan tetapi memiliki rasa yang berbeda. Ini penafsiran para ulama mengenai buah-buahan yang ada di dalam surga. Walahum fiha azwajum mutahharah. Untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci. Ibnu Abi Talhah, Ibnu Abbas mengatakan suci dari noda dan kotoran, baik itu istri ketika di dunia dan istri-istri bidadari. Kalau bercerita tentang bidadari, itu banyak riwayat-riwayatnya yang membuat kita berselera tentunya. Bagaimana keindahan bidadari. Tulang sumsumnya itu kelihatan, di betisnya kelihatan betapa beningnya. Dan seandainya dilihatkan ke bumi ini, ke dunia ini, bidadari tentu akan membuat bersinar dunia ini. Akan tetapi ketika seseorang memasuki surga, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikannya, menganugerahkan kepada kita semuanya, lelaki yang pertama kali dilihat itulah orang yang masuk surga itu. Itulah langsung cintanya. Nah, jadi tidak ada dia melihat laki-laki yang lain. Jadi fokus kepada yang masuk ke dalam kamarnya, karena surga itu ada kamar-kamarnya. Jadi
masalah bidadari ini masalah salah satu kenikmatan surga yang suci dan terus perawan. Wahum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah itu kebahagiaan yang sempurna. Dengan nikmat tersebut mereka berada di tempat yang aman dari kematian, sehingga kenikmatan itu tiada akhir dan tiada habisnya. Bahkan mereka senantiasa dalam kenikmatan abadi selama-lamanya. Kata Hafiz Ibnu Katsir, semoga Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita dalam golongan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah, Maha Mulia, lagi Maha Penyayang. Selesai ayat yang ke-25. Alhamdulillah. Kita lanjut ke ayat yang ke-26. Innallaha la yastahi ayat riba matalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tiada segan, tidak malu Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan berupa nyamuk atau lebih rendah daripada itu. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Rabb mereka. Wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza arada Allah bihadza mathala. Di orang beriman yakin dengan perumpamaan, tetapi orang-orang kafir mengatakan, apa maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Wa amma yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan perumpamaan itu Allah memberikan perumpamaan di dalam ayat-ayatnya, dan ini ini permulaan, tetapi banyak lagi ayat-ayat nanti insyaallah akan kita nukilkan beberapa ayat yang tentang permisalan perumpamaan di dalam Al-Qur'an yang Allah sebutkan. Jadi dengan perumpamaan tersebut banyak yang disesatkan oleh Allah, wa yahdi bihi katsira, dan dengan perumpamaan itu juga banyak diberi petunjuk oleh Allah. Wa ma yudillu bihi illal fasiqun. Dan tidaklah disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik. Siapa mereka? Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih. Jadi orang-orang yang disesatkan, orang fasik itu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian ini teguh. Wa yaqta'una ma amarallahu bih, dan memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ayyusala wa yufsiduna fil ardh, dan menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun, dan mereka itulah orang-orang yang rugi. Taib. Di Allah Subhanahu wa taala pada ayat 20, ada beberapa ayat yang dibawakan di sini tetapi tidak ada di Lubabut Tafsir. Yang adanya di tafsir Ibnu Katsir itu banyak ayat yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim. Di sini ada riwayat dari Abdul Razzaq. Beliau meriwayatkan dari Muammar, dari Qatadah. Menurutnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laba-laba dan lalat, orang-orang musyrik pun bertanya, untuk apa laba-laba dan lalat ini disebut? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, inilah asbabun nuzulnya. Dia orang-orang kafir menyebutkan, untuk apa disebutkan tentang lalat, tentang laba-laba. Lalu turunlah firman Allah, innallaha la yastahi ayat riba matalam ma ba'udata fama fawqaha. Maka ayat tersebut memberitahukan bahwa Allah tidak memandang remeh. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala tidak memandang remeh. Meskipun itu lalat, nyamuk, Allah tidak memandang remeh. Ada yang mengartikan tidak takut untuk membuat perumpamaan apa saja, baik dalam bentuk kecil maupun bentuk besar. Di sini disebutkan tentang sedikit qawaidul arabiyyah, mungkin kita dan seterusnya kita lewatkan. Fama fawqaha artinya yang lebih kecil atau yang lebih indah dari yang disebutkan dari lalat tersebut.
Adapun pendapat yang lainnya artinya yang lebih besar darinya. Karena yang tidak ada yang lebih hina dan lebih kecil daripada nyamuk. Ini pendapat yang lain yang disebutkan. Adapun riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ma min muslimin yushaku syaukatan fama fawqaha illa kutiba lahu biha darajah wa muhiyat anhu biha khati'ah." Tidaklah seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih besar darinya, melainkan dicatat baginya derajat dan dihapuskan dosa dari dirinya. Jadi di situ fama fauqaha itu lebih besar daripada duri. Ada yang mengatakan lebih besar, ini maksudnya. Ada yang mengatakan itu lebih kecil. Jadi ada dua pendapat dalam masalah ini, makna dari fama fauqaha. Karena tidak ada yang lebih kecil daripada lalat tersebut, katanya, disebutkan di sini. Jadi dalil dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tadi itu menguatkan bahwasanya lebih besar daripada duri yang menusuknya, maka itu akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, dihapusnya dosanya dan diangkat derajatnya. Di dalam hadis yang lain disebutkan, "Lau anna dunya tazinu indallahi janaha ba'udah." Seandainya dunia ini berbobot di sisi Allah, yaitu sesuatu yang dianggap di sisi Allah berharga sama dengan sayap nyamuk, ma saqa kafiran minha syarbata ma. Niscaya Allah tidak akan memberi orang-orang kafir air minum walaupun seteguk. Ini perumpamaan. Jadi walaupun hanya dengan sayap nyamuk. Kalau seandainya dunia itu lebih berharga dari sayap nyamuk, betapa hinanya. Bayangkan sayap nyamuk. Nyamuk kalau sini menggigit kita langsung mati. Sayapnya itu kalau seandainya lebih berharga di sisi Allah, tentu orang-orang kafir tidak mendapatkan air minum walaupun hanya seteguk. Ini berarti dunia itu tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dari segi dibandingkan di akhirat. Kalau tidak ada harganya, untuk apa Allah menciptakan? Jadi kadang orang-orang yang berpikiran, itu apa diciptakan oleh Allah, katanya. Karena ini hanya untuk cobaan, untuk ujian kepada kita. Apakah dengan ujian di dunia ini kita bisa meraih keuntungan di akhirat? Atau sebaliknya, wali'adzubillah, kita merugi atau celaka selama-lamanya. Ikhwani fi din a'adzakumullah, itu hadis-hadis yang disebutkan di beberapa hadis, sebenarnya masih banyak lagi hadis-hadis yang disebutkan. Allah memberitahukan bahwa Allah tidak pernah menganggap remeh sesuatu apapun yang telah dijadikannya sebagai perumpamaan, baik itu hal-hal yang hina seperti yang remeh. Dalam ayat ini disebut dengan ba'udah atau nyamuk atau laba-laba, dan ini banyak perumpamaan ini di dalam Al-Quran yang insya Allah nanti kita akan bawakan ayat-ayat, berapa ayatnya tentang perumpamaan-perumpamaan. Ada lalat, ada laba-laba, dan seterusnya. Dan ada ayat-ayat perumpamaan-perumpamaan yang membuat harus kita berpikir untuk bisa memahaminya. Sudah azan juga? Belum? Taib. Karena belum azan, kita ambil ayat-ayat di antara ayat perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran. Di sini Al-Hafiz Nukasir. Jadi kita tidak di Lubabu Tafsir, tetapi di Tafsir Al-Quranul Azim. Kalau di Tafsir Nukasir ini tidak dinukilkan. Pertama dalam surah Al-Hajj ayat 73, "Ya ayyuhan nasu duriba matsalun fastami'u lah." Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah oleh kalian perumpamaan tersebut. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba. Sesungguhnya segala yang kalian seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Jadi orang-orang yang disembah selain Allah, yang beribadah kepada selain Allah, atau apapun bendanya, apapun bentuknya selain Allah yang mereka jadikan tandingan-tandingan, mereka yang disembah itu
la yakhluqu zubaba, yaitu mereka tidak sanggup menciptakan seekor lalat pun. Nah, bayangkan ini, seekor lalat pun tidak sanggup. Tandingan-tandingan yang mereka sembah selain Allah untuk menciptakan. Walau jatama'u lahu wa yaslubuhumuz zubabu syai'a la yastankidhuhu minhu dha'ufat talibu wal matlub. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, jadilah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah. Sama-sama lemahnya orang yang menyembah dan disembah. Apalagi benda-benda mati dalam bentuk patung-patung yang dipahat dan seterusnya, pohon-pohon, itu lebih lemah lagi. Daufat talibu wal matlub. Jadi sama-sama lemahnya orang-orang yang menyembah dan yang disembah. Dan di sini disebutkan bagaimana lalat mengambil sesuatu yang ada darinya. Diambil oleh hinggap lalat, lalu diambil oleh lalat. Tidak bisa mereka untuk mengambil dari lalat yang mengambil. Kan ada lalat yang singgah di makanan, itu ada diambilnya sedikit itu diambilnya, lalu terbang diusir, itu yang dibawa oleh lalat itu kita tidak bisa mengambilnya kembali. Bayangkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan perumpamaan di dalam firman-Nya. Itu pula yang disembah, yang tidak sanggup untuk menciptakan lalat. Kemudian ayat berikutnya dalam surah Al-Ankabut tentang laba-laba. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah seperti laba-laba at-takhaz baita, yang membuat rumah. Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabuti law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, kalau mereka mengetahui. Laba-laba yang biasa itu rumah yang paling lemah. Tetapi begitu Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang mencari pelindung selain Allah Subhanahu Wa Taala, seperti sarang laba-laba, bahkan lebih lemah lagi. Ini bagaimana dibuatnya kita berpikir tentang sesuatu pelindung-pelindung selain Allah Subhanahu Wa Taala. Taib, kita dengarkan kumandang azan. Setelah itu baru kita lanjutkan pelajaran kita, insyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik. Tadi alhamdulillah di dalam surah Al-Baqarah yang sedang kita pelajari itu perumpamaan ba'udah, yaitu nyamuk. Kemudian tadi telah kita bawakan dalam surah Al-Hajj tentang kelemahan orang-orang yang menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan seperti lalat, Zubaba. Kemudian dalam surah Al-Ankabut tadi bagaimana lemahnya, seperti lebih lemahnya daripada sarang laba-laba. Jadi itu berapa yang Allah tidak malu dengan perumpamaan-perumpamaan yang mungkin orang kafir yang ketika itu turun ayat itu menganggap remeh, tetapi di sisi Allah itu tidak remeh. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran tentang perumpamaan. Ini dinukilkan di sini, ini yang kita maksudkan tadi. Di dalam surah Ibrahim ayat 24 sampai ayat 27. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyiban kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Ini perumpamaan, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Jadi ini kalimatun thayyibah, itu kalimat la ilaha illallah. Seperti kasyajaratin thayyibah asluha sabit. Jadi akarnya teguh, kokoh, kuat. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Jadi pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Tuhannya, Rabbnya. Wadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka menjadi orang yang selalu ingat. Begitu juga yang buruknya, wa matalun kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin itussat min fawqil ardi malaha min qarar. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillul zalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Kemudian masih tentang permisalan-permisalan, ayat permisalan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl ayat 75, daraballahu mathalan 'abdan mamluka. Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang mana hamba sahaya tersebut la yaqdiru ala syai', yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat 76, wa daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai' wa huwa kullun ala maulah aynama yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa wa man ya'muru bil 'adl. Dan Allah membuat pula perumpamaan dua orang laki-laki yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu pun, dan dia menjadi beban dan penanggungnya kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu. Dia tidak dapat mendatangkan sesuatu kebajikan. Lalu hal yastawi huwa wa man ya'muru bil 'adl. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh kepada keadilan? Ini perumpamaan juga. Kemudian tentang perumpamaan juga dalam surah Ar-Rum ayat 28, daraba lakum mathalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka'i fima razaqnakum. Dia membuat perumpamaan untuk kalian dari diri kalian sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kanan kalian sekutu bagi kalian dalam memberi rezeki yang telah kami berikan kepada kalian, dalam surah Ar-Rum ayat 28. Lalu dalam surah Az-Zumar ayat 29,
Daraballahu matalan rajulan fihi syuraka'a mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajul. Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan. Wa tilkal amtalu nadribuha lin-nasi wa ma yaqiluha illa al-alimun. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia dan tiada yang memahami kecuali orang-orang yang berilmu, illa al-alimun. Nah, jadi di sini disebutkan oleh Hafiz Ibnu Katsir yang kita singgung tadi, sebagian ulama salaf menuturkan, jika aku mendengar perumpamaan di dalam Al-Quran, lalu aku tidak memahaminya, maka aku menangisi diriku. Perhatikan di sini. Perhatikan bagaimana orang-orang ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf yang kita menisbahkan diri kepada mereka, mengikuti mereka dengan salafiyin. Lihatlah bagaimana mereka dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka, sebagian mereka, jika aku mendengar perumpamaan di dalam Al-Qur'an, lalu aku tidak memahaminya, maka aku menangisi diriku. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi yang kita sebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 43, wa tilkal amtalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illal alimun. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Ini cambukan bagi kita yang mana kita menisbahkan diri kepada mereka, mengikuti mereka, generasi-generasi dahulu dari umat ini. Betapa banyak ayat-ayat yang telah kita baca, ayat-ayat perumpamaan atau hadis-hadis yang Nabi memberikan perumpamaan. Tadi Nabi disebutkan di sini bahwasanya perumpamaan seekor dengan sayap nyamuk, perumpamaan. Nabi membuat perumpamaan juga dengan dunia ini tidak lebih daripada bangkai kambing, seekor bangkai kambing. Ini perumpamaan-perumpamaan, baik itu di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Betapa banyak yang ini kita lewatkan. Apakah hati kita bisa memahaminya, jiwa kita bisa merenunginya? Kalau tidak, ikutilah yang pendahulu kita, tangisilah diri kita, tangisi diri kita. Kenapa kita tidak memahami ayat yang telah Allah turunkan kepada kita? Kenapa hati ini keras ketika mendengar ayat Allah, ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala? Bahkan hati kita itu keras, lebih keras dari qaswah, daripada batu. Dan itu penyebabnya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tanpa disadari. Ada tulisan salah seorang yang hadir di Daurah Du'at di Ibnu Hajar yang kelima bersama beberapa orang murid Syekh Albani. Ketika itu yang pembicara adalah Syekh Masyhur Hasan Salman hafizallahu taala, ketika mengenai HP. Seandainya HP ini ada kebaikan, tentu orang-orang terdahulu tidak luput darinya. Tidak luput. Berarti ini ibarat untuk yang lainnya ada manfaatnya. Lalu beliau di situ membawakan tentang bagaimana sombongnya penuntut ilmu di zaman sekarang. Betapa sombongnya, hanya bermodalkan klik bisa mengetahui hadis-hadis, indeks hadis yang diketahui, diklik, ketik, tek. Lalu muncullah hadis itu takhrijnya di mana disebutkan oleh pentakhrij. Betapa sombongnya. Sementara beliau membawakan cerita bagaimana guru beliau Syekh Albani ketika mentakhrij hadis, misalnya Musnad Imam Ahmad, itu dibaca dari awal sampai terakhir, sampai kabur matanya untuk mengeluarkan hadis tersebut. Sekarang datang penuntut ilmu yang hanya bermodalkan laptopnya, komputernya dengan hanya mengklik saja dengan indeks misalnya yusaku syaukatan, diketik, keluar semua hadis-hadisnya. Nah, bayangkan apa bedanya
Alhamdulillah kita dimudahkan dengan hal demikian, tetapi kita luput dengan keberkahan. Sementara kata beliau Syekh Al-Albani, lembaran-lembaran itu dibacanya semuanya. Jadi misalnya hadis tersebut berisikan sekian belas ribu hadis, itu dibacanya semua untuk bisa menjumpai hadis. Nah, ini terkadang penuntut ilmu yang sekarang, Syekh Al-Albani keliru dalam masalah ini. Syekh Al-Albani keliru dalam masalah ini. Seharusnya ini derajatnya hasan, tetapi kenapa didoifkan dan seterusnya? Bukan seperti itu. Karena memang hadis-hadis itu butuh penelitian yang mendalam, dan adapun koreksian itu tentunya dengan adab, karena beliau itu juga telah memperjuangkan itu dengan segala upaya yang beliau sanggup, yang Allah mudahkan, dan bahkan riwayat-riwayat beliau tidak kurang dari 15 jam itu membaca, 15 sampai 18 jam, yang tentunya jauh berbeda dengan kita-kita yang penuntut ilmu di zaman sekarang ini. Baik, ini hanya sedikit cambukan bagi kita, yang bagaimana kita sadar dengan kualitas diri kita, belum ada apa-apanya kita, belum ada apa-apanya. Masih jauh kita. Mengenai ini saja yang harusnya kita tangisi diri kita, betapa banyak ayat-ayat perumpamaan yang belum kita pahami. Wa tilkal amtalu nadribuha lin-nasi wa ma yaqiluha illa al-alimun. Dan perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Baik. Kemudian fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar-benar dari Rabb mereka. Lalu dikatakan oleh Qatadah, artinya mereka mengetahui bahwa yang demikian itu merupakan firman Allah dan berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga disampaikan oleh Mujahid, Al-Hasan Al-Basri, Rabi' bin Anas, Abul Aliyah, fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Yakni adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa hal itu benar-benar dari Rabb mereka. Maksudnya adalah perumpamaan tersebut. Wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Adapun orang-orang kafir, maka mereka mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dan di sini Allah juga berfirman, yudillu bihi katsira wa yahdihi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqun illa al-fasiqin. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan oleh Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak yang diberi petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan oleh Allah dengannya kecuali orang-orang yang fasik. Di dalam tafsirnya As-Suddi dari Ibnu Abbas, Murrah, Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat, bahwa yang dimaksud dengan yudillu bi katsira adalah orang-orang munafik. Yang disesatkan adalah orang-orang munafik yang banyak disesatkan. Yudillu bihi katsira itu maksudnya adalah orang-orang munafik. Sedangkan wa yahdi bihi katsira itu orang-orang yang beriman, yang banyak diberi petunjuk adalah orang-orang yang beriman. Adapun kesesatan mereka akan terus bertambah karena pengingkaran mereka tersebut terhadap perumpamaan yang diberikan oleh Allah, dan telah mereka ketahui dengan benar dan yakin. Lalu disebutkan di sini, ketika perumpamaan itu benar dan tepat, maka yang demikian itu merupakan penyesatan bagi mereka, dan perumpamaan itu Allah berikan, dengan perumpamaan itu Allah berikan petunjuk kepada banyak-banyak orang beriman, maksudnya, sehingga petunjuk itu bertambah kepada mereka, iman pun semakin tebal karena kepercayaan mereka atas apa yang mereka ketahui secara benar dan yakin bahwa ia pasti sesuai yang diperumpamakan oleh Allah, serta pengakuan mereka atas hal itu. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Pada akhir ayat tersebut disebutkan, dan tidak ada yang disesatkan oleh Allah dengannya kecuali orang-orang fasik. Sebagaimana tadi disebutkan, As-Suddi mengatakan mereka itulah orang-orang munafik. Orang fasik berarti orang yang keluar dari ketaatan. Jadi orang fasik berarti keluar dari ketaatan, itu namanya fasik. Baik. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda,
khamsu fawasiqa yuqtalna fil hilla wal harami al-ghurab wal hada'ah wal aqrab wal fa'rah wal kalb al-uqur. Jadi fawasik itu jamak dari fasik. Ada 5 jenis binatang fasik yang boleh dibunuh, baik di tanah halal maupun di tanah haram. Dan kita mengetahui di tanah haram itu tidak boleh membunuh hewan-hewan. Itu yang cuman ini 5 hewan fasik yang boleh dibunuh di tanah halal dan haram, yaitu al-ghurab, itu burung gagak, kemudian wal hada'ah, burung elang, wal aqrab itu kalajengking, wal fa'zah tikus, wal kalb, apa itu, anjing gila ya, anjing, wal kalb, wal kalb ukur, anjing gila. Jadi fasik di sini mencakup orang kafir dan juga orang yang durhaka. Jadi wallahu alam disebutkan, namun di dalam alladzina yanqudu ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allah bi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian setelah perjanjian itu teguh. Maksud perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ada perjanjian dengan Allah, perjanjian yang teguh, lalu dilanggar dan memutuskan apa yang diperintah Allah dan menghubungkannya dan membuat kerusakan di bumi. Banyak lagi kan, memutuskan perintah Allah, menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Jadi sifat-sifat tersebut merupakan sifat-sifat orang kafir yang benar-benar berbeda dengan orang-orang mukmin. Mengenai pengertian al-ahdu, perjanjian yang telah dilanggar oleh orang fasik, sebagian mereka menyebutkan yaitu wasiat dan perintah Allah yang disampaikan kepada makhluknya agar senantiasa mentaatinya dan menjauhi larangannya melalui kandungan kitab-kitabnya dan utusannya, rasul-rasulnya. Pelanggaran tersebut yaitu pengabaian terhadap pengamalannya. Itu namanya allazina yanquduna ahdallah, itu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah. Padahal sudah ada turun kitab Allah dan utusan-utusan Allah juga ada menjelaskannya, tetapi itu diabaikan, tidak ada diamalkan. Ini namanya yang disebutkan al-ahdu, yang melanggar perjanjian tersebut. Kemudian ahli tafsir yang lain berpendapat mereka itulah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dari kalangan ahlul kitab. Mereka golongan orang-orang munafikin dan kafir dari golongan ahlul kitab. Sedangkan perjanjian yang mereka langgar adalah perjanjian yang telah diambil oleh Allah atas mereka di dalam kitab Taurat. Perjanjian itu sudah ada di dalam Taurat, yaitu ada kitab-kitab suci sebelumnya, yaitu mengamalkan kandungan isinya dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan. Jadi sudah ada kabar di dalam Taurat untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta membenarkan apa yang dibawa dari sisi roh mereka. Sedikit sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, di firman Allah dalam surah Al-Fat, Muhammad Rasulullah alladzina ma'hu asyiddau ilal kufar ruhama bainahum, lalu disebutkan bagaimana di dalam Taurat dan Injil sifat-sifat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Telah disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Ketika Injil turun kepada Nabi Isa alaihissalam, lalu Nabi Isa mengetahui bagaimana keutamaan para sahabat, maksudnya keutamaan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengikuti beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Isa berdoa agar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Isa alaihissalam diangkat. Sementara orang Yahudi menyebutkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu disalib dan dibunuh. Sementara Allah menyebutkan dalam firman-Nya itu Allah mengangkat Nabi Isa ke atas langit. Dan ketika munculnya Dajjal, fitnah Dajjal, Nabi Isa diturunkan di sebuah masjid Menara Putih di Damaskus, Suriah, yang membunuh Dajjal. Di riwayat disebutkan, jangankan dibunuh, ditombak oleh Nabi Isa, melihat Nabi Isa saja Dajjal sudah meleleh. Dan begitu juga Nabi Isa alaihissalam
memberantas Ya'juj dan Ma'juj sebagaimana yang disebutkan di asyaratis sa'ah, di tanda-tanda hari kiamat. Jadi karena keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa berdoa agar menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dan beliau waktu itu sebagai umat Nabi SAW, karena pemimpin kita itu adalah Imam Mahdi yang menjadi imam salat. Taib. Jadi disebutkan bagaimana pengingkaran mereka orang-orang ahlul kitab terhadap apa yang perjanjian yang ada di dalam Taurat dan Injil, yaitu beriman kepada Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad SAW, dan mereka tidak mengindahkan hal tersebut. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya. Maksudnya adalah menyambung tali silaturahmi dan kekerabatan. Ada juga fahal asaitum in tawalaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, dalam surat Muhammad ayat 22, maka apakah kiranya jika kalian berkuasa akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Ini pendapat, salah satu pendapat ulaika humul khasirun, mereka orang-orang yang rugi. Ulaika lahum la'natu wa lahum su'ud dar, mereka itulah orang-orang yang memperoleh kutukan, bagi mereka tempat kediaman yang buruk kepada mereka. Jadi di semua yang dinisbahkan Allah kepada selain orang Islam, misalnya khasir, merugi, maksudnya tiada lain adalah kekufuran. Dan apabila dinisbahkan kepada orang Islam, maksudnya adalah perbuatan dosa. Jadi kata-kata ulaika humul khasirun, khasirun merugi, khasir itu kalau dinisbahkan kepada orang-orang kan artinya merugi kepada orang-orang yang tidak beriman, maksudnya itu kekufuran. Adapun terhadap orang-orang mukmin, khasir, mereka merugi adalah orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Ulaika humul khasirun. Jadi masuk dari khasir yaitu orang-orang yang merugi, maksudnya mereka yang mengurangi perolehan rahmat bagi diri mereka sendiri. Jadi orang merugi seharusnya dia banyak mendapatkan rahmat dari Allah, lalu dia kurangkan. Dan bagaimana keadaan merugi ini? Orang yang rugi, orang yang tidak banyak mendapatkan laba, keuntungan, dan dengan tentunya orang yang beriman dengan cara berbuat maksiat kepada Allah. Sebagaimana orang yang merugi dalam bisnisnya, kita tahu orang merugi bisnisnya tidak mendapatkan untung, rugi berarti jangankan modal kembali, jangankan modalnya pulang pokok, terbawa semuanya. Nah, bayangkan, itu rugi namanya. Modalnya tidak kembali dah. Itu rugi namanya. Nah, kalau dia berlaba misalnya, ini modalnya kembali, ada kelebihan dari modal. Nah, kalau dari sini mudahlah kita memahami. Itu yang maksud merugi tersebut. Tidak mendapatkan rahmat Allah, seharusnya dia mendapatkan rahmat Allah yang banyak. Karena dosa yang dilakukannya, akhirnya dia berkurang rahmat tersebut, itulah ruginya. Adapun untuk orang kafir, dah jelas dia mereka orang-orang yang merugi. Adapun orang-orang munafik, orang-orang kafir merugi karena Allah mengharamkan bagi mereka rahmatnya. Jadi mereka diharamkan rahmatnya, dan begitulah keadaan mereka pada hari kiamat. Kelak mereka seharusnya Allah mengharamkan rahmat baginya, kasih sayang Allah, padahal itu yang dibutuhkannya ketika di akhirat kelak. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang seharusnya dibutuhkannya ketika di akhirat, tetapi Allah haramkan bagi mereka, sehingga mereka tentunya rugi besar. Inilah sebenar-benar rugi di akhirat, sebagaimana tadi kita sebutkan perumpamaan bisnis di dunia. Alhamdulillah, itulah yang bisa kita pelajari ayat 25, 26, 27, 3 ayat, dan bagaimana perumpamaan-perumpamaan yang banyak di dalam Al-Quran yang mestinya harus kita pahami. Dan jika kita belum sanggup memahaminya, inilah yang harus kita tangisi diri kita, sebagaimana orang dahulu menangisi diri mereka sendiri kalau tidak memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terutama yang tentang perumpamaan. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita untuk memahami firman-Nya, kalamnya, sehingga hati kita ini bercahaya dengan firman Allah Subhanahu wa taala,
dan diusahakan juga apa yang kita pelajari. Kalau bisa kita sebenarnya dari dulu ada semacam, selain kita mempelajari tafsirnya, kita ulang-ulang juga hafalannya. Mungkin kita pernah menghafalnya, diulang-ulang lagi sehingga ingat. Atau belum pernah kan kita hanya 2 ayat, 3 ayat. Setiap pekannya itu 2 ayat, 3 ayat, 14 pertemuan, berarti kita sudah 27 ayat dalam surah Al-Baqarah itu menghafalnya. Tapi memang begitulah, karena waktu berjalan terus, akhirnya kita hanya berangan-angan saja, berangan-angan. Jangankan untuk menambah hafalan, untuk memurajaah kadang susah, membaca pun terkadang malas. Waliyahzubillah, sebagaimana seharusnya ini yang kita utamakan sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala. Syekh Saleh Al-Syekh, mantan Grand Mufti yang digantikan oleh Syekh Al-Fauzan, beliau setiap 3 hari khatam Quran, setiap 3 hari khatam Quran, karena beliau seorang hafiz. Kemudian ketika diam, mulutnya, lisannya sentiasa berzikir, sebagaimana disebutkan oleh para ulama seperti Syekh Mansur Salaman, murid-murid Syekh Albani yang berjumpa dengan beliau. Itulah yang dilakukan, amalan-amalan. Dan salah seorang ustaz kita pernah berjumpa dengan Syekh bin Baz. Ustaz Abu Sulaiman Maududi Abdullah hafizallahu taala, ketika beliau pertama kali berjumpa dengan Syekh bin Baz, lalu beliau mengatakan, baju yang saya pakai, saya seorang mahasiswa UIM, Universitas Jamiah Madinah, baju yang saya pakai lebih mahal daripada bajunya Syekh bin Baz. Dan lisan beliau senantiasa bergerak, tentunya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita usahakan. Tentunya kenapa kita ingatkan? Karena kita semakin berlalunya hari, sepertinya fitnah itu semakin besar yang kita alami. Belum fitnah di sini. Dahulu fitnah hanya ketika awal mengaji, hanya fitnah dengan kajian sebelah. Tidak terlalu banyak. Tidak ada hanya satu. Muncul memang di tahun-tahun sebelum tahun 2000 sudah mulai pergolakannya, muncul fitnah besar, adanya laskar jihad. Itu hanya dahulu. Sekarang sudah banyak yang bertopeng salafi, yang dia menisbahkan diri ke manhaj salaf, tetapi begini dan seterusnya. Jadi semakin banyak. Jadi ragamnya semakin banyak. Dan bahkan ada yang sebagaimana istilah sekarang, yang menumpang dengan manhaj salaf. Karena orang sudah terbuka dengan rupanya manhaj salaf ini kembali kepada Al-Quran dan pemahaman sahabat. Sebagian orang memahaminya, lalu sebagian yang ingin hidup di sana menumpang, ingin hidup dengan kajian. Waliyahzubillah. Ini yang kita khawatirkan, memakan harta dengan cara yang batil. Yang awalnya ikhlas karena Allah, dengan banyaknya mengalir harta, merimpah ruah, akhirnya tergoda dengan gemerlapnya harta dunia dan seterusnya. Ini yang kita khawatirkan. Fitnah itu semakin besar. Kalau kita tidak bentengi diri kita dengan keimanan, dengan mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala, tentu kita hanyut dengan fitnah tersebut. Terkadang gelombangnya besar, diam, gelombang lagi, dan seterusnya. Jadi hanya kepada Allah kita berlindung, dan inilah salah satu usaha kita membentengi diri kita, yaitu dengan senantiasa belajar. Meskipun jiwa kita sebenarnya tidak mau belajar, tapi kita harus lawan. Karena dengan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi SAW, itu yang akan membuat jiwa itu bersinar. Mudah kita setelah itu beramal. Sebagaimana sesuatu yang berkahnya ilmu tersebut, mudah kita beramal, ini sebenarnya nasihat yang terakhir, motivasi untuk diri kami sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi sisa-sisa usia kita yang
tentunya kita tidak lama di permukaan bumi ini. Jadi ini nasihat untuk kita semua dan yang terkhusus untuk yang berbicara. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan, maka kita akhiri kajian kita di kesempatan ini dengan wassallallahu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.